Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Siang. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi yang sudah diberikan oleh Pak Eko Suroso yang beranggotakan Mas Bima Esa Ditya sebagai presenter dengan NIM 22010400053. Kemudian saya sebagai moderator juga sekretaris dengan NIM 22010400062. Dan saya Abdul Al-Fatih dengan NIM 2301646627. Ini langsung saja ke presentasi materi kepada Mas Bima, saya persilakan. Ya, langsung saja pada slide yang kedua, Mas Reza, minta tolong. Untuk yang pertama, saya mengambil pengertian pragmatik menurut para ahli. Untuk yang pertama ada Morris dalam bukunya tahun 1938. Pragmatik adalah telaah mengenai hubungan dan tanda-tanda dengan para penafsir. Yang kedua ada Levinson dalam bukunya halaman 1 sampai 27. Itu ada tahun 1980. Pragmatik adalah telaah mengenai relasi antara bahasa dan konteks yang merupakan dasar bagi suatu catatan atau laporan pemahaman bahasa. Yang ketiga ada Vergar dalam bukunya halaman 14 tahun 1996. Pragmatik merupakan cabang ilmu linguistik yang membahas tentang apa yang termasuk struktur bahasa sebagai alat komunikasi antara penutur dan pendengar. Next. Yang kedua ada fungsi pragmatik. Yang pertama ada fungsi ideasional. Bahasa berfungsi sebagai alat untuk menyampaikan dan menginterpretasikan pengalaman dunia. Fungsi ini oleh Halliday dibagi lagi menjadi 2 subfungsi, yaitu subfungsi pengalaman atau eksperiental dan subfungsi logikal. Yang kedua adalah fungsi interpersonal, yaitu bahasa berfungsi sebagai pengungkapan sikap dan mempunyai pengaruh terhadap sikap dan perilaku mitra tutur. Yang ketiga ada fungsi tekstual. Bahasa berfungsi sebagai alat untuk membentuk atau menyusun teks, baik bahasa lisan atau tulis. Fungsi pragmatik. Keterkaitan erat antara pragmatik dengan fungsi bahasa terlihat pula dalam 3 fungsi bahasa, yaitu dikemukakan oleh Halliday dalam bukunya tahun 1973, yaitu fungsi ideasional, fungsi interpersonal, dan fungsi tekstual. Yaitu yang selanjutnya ada tindak tutur, ada tindak tutur langsung, tindak tutur tidak langsung, tindak tutur harfiah, dan tindak tutur tidak harfiah. Berdasarkan modus dan makna kalimatnya, tindak tutur dapat dibedakan menjadi tindak tutur langsung dan tindak tutur tidak langsung, serta tindak tutur harfiah dan tindak tutur tidak harfiah. Wijana dalam bukunya halaman 30 tahun 1996. Next. Yang pertama ada tindak tutur langsung. Tuturan langsung adalah kesesuaian antara modus tuturan dan fungsinya atau tindak tutur yang digunakan secara konvensional. Hal itu dapat dilihat dalam contoh berikut. Tolong buka pintu itu. Yang kedua, itu bekal milik siapa? Berdasarkan tuturan di samping memiliki makna langsung, yaitu bercontoh. Yang pertama, mempunyai kalimat perintah agar minta dibukakan pintu. Untuk kalimat yang kedua, memiliki pesan bahwa penutur sedang menanyakan siapa yang memiliki bekal itu. Yang kedua ada tindak tutur tidak langsung atau indirect speech act, ialah tindak tutur untuk memerintah seseorang melakukan sesuatu secara tidak langsung. Tindakan ini dilakukan dengan memanfaatkan kalimat berita atau kalimat tanya agar orang yang diperintah tidak merasa dirinya diperintah. Contohnya yaitu, waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam, gerbang kos akan segera dikunci. Kalimat tersebut dimaksudkan kepada para pemilik kos agar dapat mengakhiri aktivitas di luar, karena pada pukul 9 malam gerbang kos akan segera dikunci. Next. Yang ketiga ada tindak tutur harfiah, adalah tindak tutur yang maksudnya sama dengan makna kata-kata yang menyusunnya. Contohnya yaitu, wajah gadis itu sangat manis. Jika kalimat di atas diutarakan dengan maksud untuk memuji atau mengagumi kecantikan wanita yang dibicarakan, maka kalimat itu merupakan tindak tutur harfiah. Secara eksplisit, pesan tersebut tercakup dalam tuturan sehingga pengukurannya sangat mudah. Walaupun manis tidak manis, memesona tidak memesona, ukurannya sangat subjektif.
Next. Yang ketiga ada tindak tutur tidak harfiah. Tindak tutur tidak harfiah adalah tindak tutur yang dimaksudnya tidak sama dengan makna kata-kata yang menyusunnya. Maksud tuturan tidak secara eksplisit tertera dalam urutan kata, frasa maupun kalimat, tetapi lebih pada pemaknaan secara implisit atau tersirat. Contohnya yaitu orang itu panjang tangan, merupakan ujaran yang diucapkan menutur kepada seseorang yang tidak mudah bergaul karena sifatnya. Panjang tangan pada kalimat itu tidak dimaknai sebagai orang yang bertangan panjang, tapi lebih pada makna suka mencuri. Next. Yang berikutnya ada konteks dalam pragmatik, yaitu ada 4: konteks fisik, konteks epistemis, konteks linguistik, dan konteks sosial. Konteks dalam pragmatik adalah kondisi sesuatu kejadian terjadi. Konteks memasukkan semua situasi dan hal yang berada di luar teks dan mempengaruhi pemakaian bahasa, seperti partisipan dalam bahasa, situasi teks tersebut diproduksi, fungsi yang dimaksudkan, dan sebagainya. Next. Yang pertama ada konteks fisik atau physical konteks, meliputi tempat dan waktu terjadinya pemakaian bahasa dalam suatu komunikasi, baik objek maupun topik yang dibahas atau dibicarakan dalam peristiwa komunikasi itu, dan tindakan atau perilaku dari pemeran dalam peristiwa itu. Next. Yang kedua ada konteks epistemis atau epistemis konteks, atau latar belakang pengetahuan yang sama-sama diketahui oleh pembicara atau pendengar. Konteks epistemis mengacu pada tingkat pemahaman yang sama. Tingkat pemahamannya akan dapat tercapai tentunya dengan melalui proses khusus. Proses khusus yang dilakukan oleh penutur maupun mitra tutur tentunya juga merujuk pada pengalaman yang sama atau mirip tentang suatu masalah. Konteks linguistik atau linguistik konteks dapat berupa kalimat-kalimat atau tutur-tuturan yang mendahului atau yang menyertai suatu kalimat serta tuturan tertentu yang menjadi fokus kajian dalam peristiwa komunikasi. Konteks linguistik tidak lepas dari kemampuan memilih kata, frasa, klausa maupun kalimat. Contohnya yaitu frasa di perpustakaan adalah tergolong frasa eksosentris. Frasa eksosentris tersebut dapat diketahui dari cakupan isi yang terkandung, bahwa antar unsur pembangunnya tidak dapat disisipi kata hubung dan atau, tapi juga tidak dapat saling menerangkan. Artinya, kata di ketika hadir tanpa kata perpustakaan, yang terjadi adalah kalimat yang menggantung dan tidak lazim bentuknya, karena menjadi dua orang mahasiswa sedang membaca buku baru di perpustakaan. Next. Yang terakhir ada konteks sosial atau social konteks, yaitu relasi sosial dan latar setting yang melengkapi hubungan antara pembicara atau penutur dengan pendengar atau mitra tutur. Konteks sosial yang dimaksud di sini adalah merujuk pada situasi dan kondisi. Hal ini mengandung pengertian bahwa tuturan yang disampaikan oleh penutur kepada mitra tutur tidak dapat melepaskan konteks ini. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada pertanyaan silakan. Ada yang bertanya nggak? Demikianlah presentasi dari Mas Bima terkait dengan definisi pragmatik, fungsi pragmatik, dan tindak tutur. Sekian dari kami dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.